Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kepada Allah atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita telah disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan yang penuh dengan barakah, yakni bulan Ramadan. Hal ini menjadi bukti Allah subhanahu wa ta'ala telah mengijabah doa-doa kita pada bulan-bulan yang sebelumnya, di mana kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon untuk disampaikan pada bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Dan kita telah disampaikan Allah pada bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan ini. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap insan yang mengharapkan ampunan serta ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bulan yang dinanti-nanti itu telah menghampiri kita. Bagaimanakah kita menyikapi dan bagaimanakah kita mengisi waktu-waktu kita setelah kita berada pada bulan yang agung ini? Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ayat yang mulia ini, para ahli tafsir, di antaranya adalah Imam At-Tabari, di dalam tafsir At-Tabari telah menjelaskan dan menghimpun berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para salafus soleh yang menjelaskan tentang makna ayat ini. Wa man a'rada an zikri, siapa saja yang berpaling daripada az-zikri, daripada peringatanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah peringatan yang didatangkan Allah di dalam kitab sucinya. Lalu ketika peringatan itu sampai pada telinga mereka, mereka menolak dan tidak mengamininya. Mereka menolak serta tidak beriman kepada peringatan tersebut. Maka mereka telah menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang ingkar dan menjadi orang yang telah menolak peringatan Allah. Atas mereka ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa kepedihan hidup, baik kepedihan hidup itu di dunia, terlebih lagi ketika mereka masuk ke alam barzakh, yakni yang ada di alam kubur, juga ketika mereka diazab di hari akhirat nanti. Tentang ma'isyah dhanka ini, sebagian mengatakan bahwasanya ma'isyah dhanka itu maknanya adalah kehidupan yang sempit di dunia, berupa kesulitan dalam mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun mereka mendapatkan rizki itu di dunia, bahkan mendapatkan rizki itu dalam jumlah yang banyak, tetapi ma'isyah dhanka itu maknanya juga melekat pada diri mereka, yakni mereka tidak akan pernah diberikan kelapangan hati ketika mereka di dunia ini, dan mereka akan diluaskan rizki mereka itu dalam bentuk rizki yang buruk, rizki yang tidak halal, sehingga kehidupan mereka di dunia yang panjang tidak mendatangkan kebaikan, kecuali akan menambah dan menambah azab mereka karena dosa mereka yang terus bertambah. Ini makna yang pertama daripada ma'isyah dhanka. Sebagian yang lain para ulama tafsir menjelaskan dari riwayat yang dikumpulkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir At-Tabari itu, bahwasanya yang dimaksud ma'isyah dhanka, kehidupan yang sempit itu adalah ketika mereka berada di alam kubur. Ketika mereka telah masuk ke dalam alam kubur, maka Allah akan mendatangkan bagi mereka siksa, yakni akan didatangkan bagi mereka itu ular yang menggigit mereka. Ular yang jumlahnya 99, tis'atun wa tis'in, yang tiap-tiap ular itu memiliki 7 kepala,
dan tiap-tiap kepala ular tersebut memiliki bisa yang menghancurkan ketika menggigit daripada manusia. Dan seluruh daripada ular-ular yang jumlahnya 99 itu, tiap-tiap ular memiliki 7 kepala. Tiap kepala itu menggigitkan dan menyemburkan bisanya pada orang-orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah itu. Hal tersebut menyebabkan tubuh mereka menjadi hancur di alam kubur. Kemudian mereka akan dibangkitkan kembali dalam keadaan semula, lalu kemudian digigit kembali sampai hari kiamat. Mereka menanggung azab yang begitu pedih ketika mereka ada di alam barzakh. Dan tidak cukup sampai di situ. Setelah nanti hari kiamat, Allah akan memberikan bagi mereka azab yang lebih pedih dan lebih kekal lagi daripada azab kubur tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala azabul akhiratu asyaddu wa abqa." Dan sungguh azab akhirat itu lebih pedih dan lebih kekal. Sementara mereka dikubur sudah disiksa dengan siksaan yang pedih, itu tidak bisa digambarkan bagaimana manusia itu menggambarkan betapa pedihnya azab tersebut. Dan itu ternyata bukan azab yang paling keras. Ternyata di akhirat Allah akan memberikan tambahan azab yang lebih pedih dan lebih kekal lagi. Hadirin, apa yang menyebabkan mereka mendapatkan azab yang demikian itu? Allah telah jelaskan, mereka termasuk orang yang berpaling daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak imani Al-Quran, mereka tidak baca Al-Quran, mereka kafir terhadap Al-Quran, mereka tidak yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada penjelasan-penjelasan ini kita bisa melihat, kita bisa mengambil konklusi, kita bisa mendapatkan kesimpulan, kita bisa mendapatkan ringkasan daripada penjelasan yang luas itu, bahwasanya sifat daripada orang-orang kafir itu adalah berpaling. Dan berpaling itu mereka buktikan, mereka tidak imani, mereka tidak baca, mereka kufur terhadapnya. Maka sifat-sifat berpaling, sifat-sifat ingkar ini tidak hanya ada pada orang kafir, tapi sejatinya setiap makhluk, setiap manusia, selain daripada para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh, serta para wali-wali Allah, orang-orang awam seperti kita tentu juga memiliki sifat tersebut di dalam hati kita. Maka untuk menghilangkan sifat-sifat syaitaniyah, untuk menghilangkan sifat-sifat keingkaran, untuk membuktikan bahwa kita bukan termasuk orang-orang kafir itu, maka wajiblah kita membuktikan kesetiaan kita pada Al-Quran itu. Maka sekarang kita ada di dalam bulan Ramadan yang juga disebut dengan Syahrul Quran, karena memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Bagaimana kita membuktikan kesetiaan kita pada Quran? Yakni kita mengamalkan Al-Quran itu, yakni dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, kita harus membacanya. Kita membacanya, membaca dan membaca. Baginda Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita akan perintah ini, yakni diperintahkan kita membaca Al-Quran. Daripada sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili telah berkata, qala an Abi Umamata radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, bacalah olehmu sekalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Ulama ahli hadis menjelaskan bahwa makna daripada hadis ini adalah wa min hadzal hadis tadullu ala fadli tilawatil Quran wa azimi sawabihi. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan akan keagungan, keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan betapa besar ganjaran yang diberikan Allah, yakni akan menyampaikan mereka kepada surga. Orang memimpi-mimpikan surga. Orang memimpi-mimpikan untuk terbebas dari azab. Rasulullah beri jalannya, baca Quran, lalu kemudian Quran itu akan mendatangi seseorang yang membacanya sebagai syafaat baginya yang akan menyampaikannya
pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada bulan Ramadan ini, maka marilah kita semuanya berusaha membuktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya termasuk orang yang beriman, orang yang setia kepada Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an itu yang sudah terbiasa mengkhatamkan Al-Qur'an, maka tingkatkan lagi khatam Al-Qur'annya. Bagi kita yang belum terbiasa, maka marilah kita memulai, karena sesungguhnya jika tidak sekarang kita memulai, maka kita akan membuang waktu kita dengan sia-sia. Dan dalam hadis yang lain, Imam At-Tirmizi menjelaskan tentang Al-Quran ini, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabillah, falahu bihi hasanatun, maka baginya, orang yang membaca itu akan diberikan satu kebaikan. Wal hasanatu, sedangkan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, dengan 10 kebaikan. Artinya satu huruf yang dibaca mendapatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka barang siapa yang membaca alif lam mim, sungguh dia telah membaca 3 huruf, dan 3 huruf itu mendapatkan 30 kebaikan. Maka demikianlah banyaknya ganjaran yang Allah berikan. Maka bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran, sungguh tak terhinggalah betapa kebaikan yang mereka raih, sehingga pantaslah mereka pada akhir Ramadan menjadi orang yang bersih, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari ketika mereka itu dilahirkan daripada perut ibunya. Mereka mendapatkan ganjaran berupa Allah, yakni predikat takwa, dan mereka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah singkat menjelang berbuka puasa. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.